Jadi Rasulullah ketika ditunjukkan ini Rasul qaddamahu, lalu Rasulullah mendahulukan kepada salah satu dari keduanya yang banyak hafal Al-Quran itu fil lahdi, masuk ke liang lahat. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok yang banyak hafalannya itu kok masuk dahulu ke liang lahat? Kan mesti begitu. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نستودعك جميع ما حفظناه وما نحفظه من العلوم والمعارف حتى ترده علينا في وقت احتياج إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف الشيخ الإمام المحدث أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبأسراره وخصوصياته في الدارين آمين. Kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang anjuran untuk memuliakan orang yang ahlul Quran, dan larangan untuk menyakiti mereka. Sebagaimana hadis yang sebelumnya kita bahas, ada 3 hal yang masuk dari bagian jika itu dilakukan sama dengan seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna min ijlalillahi ta'ala, yang pertama yaitu ikrama bisyaibah, termasuk sesuatu perbuatan yang dimana perbuatan itu sama halnya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu mengagungkan orang tua, memuliakan orang tua yang muslim. Jika ini dilakukannya sama seperti memuliakan Allah. Kenapa demikian? Karena ini sudah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juga
hamilal Quran ghairul ghali fihi wal jafi anhu. Yang kedua yaitu mengagungkan atau memuliakan orang yang hafiz Al-Quran, yang hamilul Quran, yang terkandung di dalam dirinya apa Al-Quran, ghairul ghali, yang tak melampaui batas fihi, di dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi harus standar, disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Karena Al-Quran itu fleksibel ya. Al-Quran fleksibel. Pada disoka ya soka, pada dilentur ya lentur, pada dilecah ya lecah. Jadi Al-Quran itu fleksibel, sesuai porsi dan sesuai bagaimana mereka mau menafsiri Al-Quran. Makanya berhati-hatilah di dalam menggunakan ayat-ayat Allah. Sama seperti kalian, para penghafal Al-Quran juga harus berhati-hati di dalam memberikan pemahaman-pemahaman atau mengamalkan Al-Quran. Jangan ekstrim, jangan radikal. Contohnya kalau mau ekstrim begini, contohnya ada di surat apa itu? Al-Hujurat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Wa in ta'ifatani, jika kalian mendapati dua golongan minal mu'minina, dari golongan orang mukmin, iktatalu, saling berbunuh-bunuhan. Tapi kalau sekarang kan sudah tidak ada, saling berbantah-bantahan. Nah, iktatalu ini bahasanya ekstrim. Iktatalu, kalau zaman dulu mungkin ada peperangan siksi, ada peperangan antar muslim, tapi itu bukan peperangan yang saling mengintimidasi, itu peperangan politik biasa. Fa'aslihu bainahuma, maka langkahnya bagi orang yang paham tentang konsep Al-Quran, fa'aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa'im baghat ihdahuma, jika masih membangkang ihdahuma, salah satu dari keduanya tak mau didamaikan, maksudnya begitu kan, satunya bisa sudah didamaikan, tapi salah satunya lagi tak mau didamaikan, tetap ngotot, emosi, ngosok, ngambulir dia. Faqatilu, apa ekstrim ini? Kalau dimaknai faqatilu, maka bunuh saja. Tapi bahasa lenturnya di dalam Al-Quran, kalau dia ambil sisi kebijaksanaannya, faqatilu, maka nasihatilah allati tabghi, yang masih membangun, nasihati hatta tabi'at ila amrillah, sehingga mereka dengan kesadarannya mau kembali kepada perintah Allah. Harus seperti itu agama Islam. Nah, ini disebut ghairul ghali, namanya, yang tidak radikal. Maka dengan yang orang yang seperti ini layak untuk dihormati. Kalau sudah menghormati orang seperti ini, sama dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran tidak ada ajaran teroris, tidak ada ajaran teroris. Sama pas kecil malah ketemu babi dari sama mati syahid, membunuh diri, dan itu benih mati syahid, mati gosong, angus, salah pemahaman di dalam memaknai Al-Quran. Jadi menghormati orang yang hafal Al-Quran ghairul ghali itu bagian anjuran yang telah diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wal jafi anhu, dan yang tak nakal, artinya tidak apa ya, tidak genitlah kepada Al-Quran, itu bahasa saya, tak genit. Karena mereka ngakunya hafal Al-Quran, tapi tak mengamalkan kandungan Al-Quran. Ya genit lah, genit. Karena maknanya ada dari beberapa, saya ambil rujukan kitab hadis ini, maknanya al-jafi ini minhul hadis, diantaranya dari beberapa rujukan yang saya jadikan sandaran dari dalil ini. Sebuah Rasulullah pernah bersabda, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, wala tajfu anhu,
bacalah oleh kalian ini Al-Quran, wala tajifu anhu, tapi jangan genit terhadap Al-Quran. Maknanya ta'ahadu, berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Ta'ahadu, jadi berpegang teguhlah, jangan hanya sekedar membaca. Wala tab'adu an tilawatihi, jangan kalian menjauh dari apa? Artinya jangan jarang-jarang membaca Al-Quran, istiqomah. Yang pertama ta'ahadu, berpegang teguhlah. Jadi sekali membaca tapi mengamalkan. Itu tak genit namanya, konsekuen. Wal jabah, maksud arti dari makna sebenarnya al-jabah ini adalah tarkus silah wal birra, meninggalkan sesuatu yang baik. Artinya meninggalkan sesuatu yang baik yang tak mengamalkan Al-Quran. Karena pada hakikatnya Al-Quran adalah anjuran untuk melakukan sesuatu kebaikan. Ada juga yang berpendapat begini, makna jafu anhu ini dimaknai dengan sesuatu yang telah dia hafalkan tapi lalu kemudian dia lupakan. Itu jafu namanya, jafa. Awalnya dia semangat menghafalkan Al-Quran, tapi lalu dia melupakan. Karena ada juga di dalam ungkapan hadis, ma min ahadin ta'allama al-Quran tsumma nasiyahu illa bidambin yuhdithuhu. Ada orang yang menghafal Al-Quran kemudian dia melupakannya. Ini yang disebut dengan jafa. Bukan lupa karena faktor apa? EQ-nya yang rendah, tapi dia sengaja melupakannya. Kalau seandainya pas nakrir terus ngulang terus terus, lalu dia masih belum ada ini cekatan di dalam daya ingatnya, itu tak dimasukkan ke dalam golongan jafa. Tapi pas mentang-mentang lancar, pas tak ngaji sekali, ini masuk dalam golongan jafa. Genit, sok-sokan, titelnya Al-Habib. Tapi ternyata begitu ditanya, tak apa, cuma dulu pernah menghafal. Bahasanya begitu, ada sering seperti itu. Lalu terus gimana? Ya tak saya diajar. Padahal Ibnul Mubarak ini ulama yang zuhud, al-muhaddis, alim, wara, luar biasa. Ibnul Mubarak, muhaddis, ahli meriwayatkan hadis. Dawuhnya Ibnul Mubarak apa? Wa nisyanul Quran, melupakan Al-Quran dengan sengaja, ya, a'zamul masaib, itu paling besarnya musibah. Dengan secara tidak langsung kalian membuang anugerah yang telah Allah berikan ke dalam jiwa kalian. Allah memberikan anugerah, hafal Al-Quran sudah tersimpan di dalam dada, lalu kalian tak mengamalkan. Secara tidak langsung kalian membuang anugerah itu yang telah diberikan oleh Allah. Na'udzubillah, jangan saja yang seperti itu, dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Bahkan Ibnul Mubarak mengambil ayat menjadi bentuk perhatian. Kenapa bisa lupa seperti itu? Ya karena faktor kalian. Dalilnya apa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ingat, setiap sesuatu yang menimpa kalian itu min musibatin, dari beberapa musibah yang sering menimpa kalian, fabima kasabat aydikum, itu sebabnya karena perbuatan kalian sendiri. Ya apa faktornya? Mungkin karena tak mau berusaha, tak istiqomah, sehingga Al-Quran itu mudah lupa. Rasulullah pun berapa kali dulu zaman Rasulullah mengingatkan para sahabat, ikatlah Al-Quran itu kuat-kuat, ikatlah Al-Quran itu kuat-kuat, karena Al-Quran itu mudah lepas.
Jadi cara mengikatnya bagaimana? Ya harus banyak mengulang dan membacanya. Jadi kalau sudah semua usaha semaksimal mungkin dilaksanakan, tapi masih belum lancar-lancar juga, ya, mungkin Allah belum memberikan sesuatu yang nyata, tapi pahalanya pasti sudah didapatinya. Pasti. Berarti bentuk husnudzonnya kepada Allah ya harus lebih giat lagi di dalam berusaha. Tapi jika ini sudah dicapai, sudah dikerjakan secara maksimal, maka kalian layak mendapatkan penghormatan. Karena secara tidak langsung, kalau sudah menghormat kalian secara tidak langsung, kalau kalian benar-benar istiqomah di dalam Al-Quran yang menghormat, sama dengan memuliakan Allah, karena Al-Quran ada di dalam dada-dada kalian. Pas pendimbang masuk sombong, boleh hormati gula, menghormati Allah, boleh hormati gula. Pas pendimbang masuk, tak boleh. Usahakan semaksimal mungkin, biarkan Allah memberikan anugerah itu kepada kalian. Semoga Allah terus menurunkan anugerahnya kepada kita semua. Yang ketiga yaitu memuliakan pemimpin yang muqsit, yang adil, bijaksana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini juga hadis hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah berkata siapa Sayyidatuna Aisyah, apa kata Sayyidatuna Aisyah? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amara telah memerintahkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Sanjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Rasulullah kepada kita? An-nunzilan nasa manazilahum, agar agar menempatkan an-nasa kepada manusia manazilahum sesuai dengan porsi mereka, sesuai dengan apa namanya? Posisi. An-nunzilah, agar menempatkan an-nasa kepada manusia manazilahum sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya, wal Bazzar, dan Imam Al-Bazzar di dalam kitab musnadnya, fi musnadihi. Qala Al-Hakim Abu Abdillah, telah berkata siapa Al-Hakim Abu Abdillah fi Ulumil Hadis, di dalam kitabnya yang bernama Kitab Ulumil Hadis, huwa, adapun hadis ini, hadisun sahihun, adalah hadis yang sahih. Jadi manusia memiliki posisinya masing-masing, dan itu harus ditempati oleh posisinya masing-masing. An-nunzilan nasa manazilahum, ini adalah perintah dari Rasulullah. Nah, kalau masuk ke dalam bab ini, apa maksudnya? Jadi manusia itu layak dihormati sesuai dengan porsinya. Hormatilah manusia itu dengan sesuai dengan kapasitasnya. Karena menghormati tanpa pada tempatnya termasuk juga bagian kezaliman tersendiri. Hormatkan manusia, tapi bukan pada tempatnya, itu termasuk bagian dari kezaliman tersendiri. Kalau kalian porsinya, posisinya, kapasitasnya, spesialisnya Al-Quran, cukup mengajarkan Al-Quran saja. Tidak ngajar matematika.
paham matematika, ngajar IPS apa sama? Pas ngajar, ya pokoknya sesuaikan dengan posisi. Kenangan lakoni, lakona. Menjadi malu kan itu. Kenangan lakona. Jadi, yang mau lakona tukang lantu, kenangan lakona sebagai tukang lantu. Pas putra sama orang ngajar, jadi guru. Masalah dulu aja kan ada orang tak sesuai. Cek Pak Guru masalah dulu, tapi walaupun itu sangat dibolehkan, ya boleh. Sebagai kerjaan sampingan loh. Anggaplah terpakai Pak Guru zuhud. Iya, Pak Guru zuhud. Jadi kan tak masalah. Dan juga maksud dari hadis ini harus menempatkan posisinya. Jika sudah dimuliakan oleh Allah, jangan menghinakan sesuatu yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Nabi yajma'u, terbiasa mengumpulkan, yajma'u ialah mengumpulkan siapa Nabi bainar rajulaini, antara dua orang, min qatla Uhudin, yang terbunuh di perang Uhud. Jadi dulu orang yang gugur syahid di medan perang itu, satu lubang itu, satu liang lahat itu bisa diisi beberapa orang, karena saking banyaknya yang gugur di medan perang. Jadi sudah itu menjadi apa? Sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Jadi yajma'u bainar rajulaini, bisa jadi Rasulullah mengumpulkan dua orang dalam satu liang lahat, atau bahkan lebih dari sahabat-sahabat yang gugur di medan perang. Jadi sesuatu yang tak asing lagi, tak heran. Sama mana pas Rafiq ketemu, ini kemana tong tak oleh, itu sudah pernah ada kejadian. Tsumma yaqulu, kemudian yaqulu, bersabda siapa Rasul, artinya bertanya ya. Tsumma yaqulu, kemudian bertanya siapa Rasul, ayyuhuma, manakah di antara keduanya? Ayyuhuma, manakah di antara keduanya? Aktsaru, yang paling banyak di antara keduanya, akhdan, bacaannya atau hafalannya lil Qur'ani, terhadap Al-Qur'an. Jadi sebelum dimasukkan ke liang lahat itu, Rasulullah bertanya, ayyuhuma, manakah di antara keduanya ini aktsaru, yang paling banyak, akhdan, hafalannya lil Qur'ani, kepada Al-Qur'an. Saya pun masih paling banyak hafalan Nabi. Tanya lagi kan lu diganti Nabi, yang mana yang paling banyak hafalannya? Ditanyakan dulu. Tak bersoroban ecak dulu. Tak bersoroban dulu. Debuk gimana? Tidak seperti itu. Dan bahkan ada etikanya. Dan bahkan yang sering dipakai oleh Rasulullah untuk para sahabat, ayyuhuma aktsaru akhdan minal Qur'an, manakah yang paling banyak ini hafalannya? Fa in usyira, di dalam kitab yang lain sama-sama cetakannya faidah ya, dibaca faidah, ada tulisan faidah, tapi kalau di sini faidah. Tidak tahu kalau kitab itu apa? Faidah. Fa in usyira, lalu kemudian ketika usyira ditunjukkan ila ahadihima, kepada salah satu dari keduanya. Artinya sahabat itu ada yang menjawab begini, ketika ditunjukkan kepada salah satu dari keduanya, oh ini ya Rasul yang paling banyak hafalannya, ini si fulan ini. Qaddamahu, lalu Rasulullah mendahulukan yang banyak hafalannya itu fil lahdi, atau dibaca fil luhdi bisa, lahdi luhdi sama-sama bisa, karena ini
Sighotani, lughotani, dua bahasa yang masyhurotani, yang masyhur. Tapi yang paling afsah, yang paling sering diucapkan oleh orang adalah lahdun, liang lahat, atau bisa diucapkan liang luhud, kan tak masalah. Liang lahat, lahdun, luhdun, sama. Jadi Rasulullah ketika ditunjukkan ini Rasul qaddamahu, lalu Rasulullah mendahulukan kepada salah satu dari keduanya yang banyak hafal Al-Quran itu fil lahdi, masuk ke liang lahat. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok yang banyak hafalannya itu kok masuk dahulu ke liang lahat? Kan mesti begitu. Karena setiap orang yang syahid dan yang banyak hafalan Al-Qurannya berlebih cepat dan lebih dahulu mendapatkan nikmat Allah. Karena di dalam alam barzakh dia sudah mendapatkan gambarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti lambat boleh careta. Boleh careta. Tahu Nabi jauh hari aja, hidup fit. Nampak? Hidup fit. Hidup fit. Hidup fit. Waktu wafat saya hidup fit. Kibar dari makarimah akhlak, contoh. Mau dimakamkan di pemakaman keluarga Sugarjo. Dan ini makaman di Sugarjo. Ya, bareng keluarga saya dari makarimah akhlak itu artinya diarah. Yos. Nah pas itu Kiai As'ad marah. Bukan ya. Kok tak nyebut Kiai saya makarimah akhlak, lah pokoknya Kiai Bulan. Kiai Bulan. Kemah bulan, jabun aja sana. Kemah bulan. Sore denak. Dipanggil Kiai Bulan. Pangadu aja sana. Pangadu. Begitu kan abdi lagi sampai lagi dia. Sampai. Orang kerongga pangeran, kiirat arah. Diraka buru depan pangeran. Karena orang yang sudah al-arif billah, orang yang sudah makomnya sudah menjadi, sudah makomnya ya, sudah menjadi kualitas yang mendapatkan titel kekasih Allah. Begitu dia wafat, mau cek undur-undur, itu kakuru ketemu kenangan. Pagi ya kak, tuh kan guys, orang mereka terus ketemu ke pangeran, pagi ya, artinya harus dipercepat, harus disegerakan. Bukan itu sebenarnya pada dalil, nah ini ternyata dalil. Rasulullah seringkali mendahulukan orang yang lebih mulia dari yang lain, sehingga paling mulia. Kalau untuk hamilul Quran, para penghafal Al-Quran, mana yang lebih banyak hafalannya? Kan penting lagi tren putra, saya kembali banyak. Anjing jatuh atuh kina amat, kan? Mun semua penamat, ini dal paling tak nyamannya itu, paling banyak hafalan dah. Semoga panjang umur dalam keberkahan, dalam kemanfaatan. Jadi Rasulullah mendahulukan, karena di dalam barzakh, fasilitas kenikmatan bagi orang-orang yang syahid, hamilul Quran, yang hafal Al-Quran itu sudah dipersiapkan. Belum lagi di akhirat di surganya Allah. Makanya banyak-banyak kejadian-kejadian nyata. Orang hafal Al-Quran itu jasadnya utuh, tak akan olak anda. Olak takut karena jadinya orang penghafal Al-Quran. Karena kalau sudah menyatu Al-Quran dengan jiwa, kulit, tulang, daging, darah, ini menjadi semuanya sudah menjadi sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Ma'olah cemah-cemah. Nah, iya. Pas mungkar nakir gemar-gemar, ada, tak kok todus, tak ada. Ya pas katanya, kapre katanya, iya. Mungkar nakir datang, datang. Tak pas tok marobukan. Dia tak ngaruh, tak serem. Marobukan. Gak ada, artinya habis. Marobukan. Artinya dengan wajah menyenangkan, tak menakutkan. Karena
Mungkar nakir seksem. Itu jauh di zaman Sayyidina Umar itu sudah pernah diriwayatkan. Tapi ada beberapa kejadian yang di zaman sekarang. Ada orang meninggal selama 40 hari, sudah dikubur selama 40 hari. Ini masyhur, ini nyata, fakta. Begitu 40 hari, pas di rumahnya ada apa biasanya? Kalau ini apa? Selamatan untuk kirim doa 40 hari itu biasanya. Saya mati jaga mulai kemungkinan. Siapa? Bangun, bangkit dari kubur, pulang ke rumahnya, ya pakai kain kafannya. Saya kau jangan buru, buru. Pas kejadiannya siang, pas boleh coba mendapat, ayo buru, masya Allah, buru. Bini, nano buru, takut. Bini nano buru, ini kejadian nyata. Cuma saya sudah sepakat tak mau tidak boleh untuk menyampaikan siapa orang itu, tidak boleh. Saya sudah sepakat. Yang penting saya tahu, saya mendapat apa itu. Sahih lah enggak Quran. Sahih, sanadnya sahih. Bini dan buru, takut karena karena pulang sudah 40 hari dikubur, bangkit dari kubur pulang. Yang tidak lari siapa? Cuma kiai. Karena kiainya pasti paham. Dulu. Ini kok gentayangan siang-siang, ini ada apa? Ini kan begitu. Lalu diterangilah ke kuburannya. Begitu dilihat kuburannya, ini bukan dibongkar atau apa, memang pecah kuburan. Memang tidak terbuka pada secara umumnya. Ya memang pecah. Kayak umumnya pecah bagaimana? Lalu si kiai ini kembali dari kuburan menemui orang tersebut. Coba ceritakan apa yang terjadi sama kamu. Ya biasa dikasih minum, ya minum, namanya hidup lagi. Jadi ini baru cerita bangkit dari kubur ini bukan cuma sinetron. Jadi mau sinetron kan pada sinetron bangkit dari kubur. Ya tapi yang cerita ini tak masuk Indosiar kan. Bangkit dari kuburan. Nah orang itu menceritakan, tapi kalau ngomong harus nyari. Padahal waktu hidup mereka, yang si fulan ini pendengarannya normal, tapi begitu bangkit dari kubur berkurang. Kopok, tuli. Ya tuli tapi masih mendengar, asalkan nyari. Mak bisa terjadi seperti ini. Ya dia cerita, saya waktu dicabut roh itu, bahkan dibawa jasad saya dimandikan, saya tahu. Bahkan saya pun saya sendiri ikut mengantar ke kuburan saya sendiri. Saya mengantar saya mengantar saya. Artinya rohnya itu mengantar jasadnya ke kuburan yang dipikul. Begitu nyampe di kubur, ya sudah ditimbun oleh tanah. Dia mendengar semuanya. Bacaan bahkan para pentakziah pulang dari kubur, gerakan kakinya masih dengar. Karena di dalam kubur dia katanya bisa duduk. Kubur yang mungkin secara pandangan mata saja itu ukuran berapa itu? Kan sempit lah. Saya tak sempat mengukur, saya takut kalau lihat kuburan itu. Anggaplah 2 kali 3. Sempit banget kan kuburan kan yang lahat itu. Tapi kata orang itu luas. Mungkin orang ini memiliki amalan yang ada sebuah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kuburnya menjadi luas. Karena ada hadis, kalau amalan seseorang jelek semasa di dunia, terus mati, meninggal orang ini, dimasukkan ke liang lahat. Yang liang lahat itu sempit, semakin menyempit, sehingga rontoklah tulang-tulang mereka, dihimpit oleh tanah. Tapi kalau amalan orang itu bagus semasa di dunia, lalu orang itu wafat, meninggal, maka kuburan yang sesempit itu makin melebar, sehingga menjadi tempat yang seluas-luasnya. Nah hal itu dirasakan juga oleh orang tersebut. Jadi katanya tidak ada ujungnya. Mau lihat ke timur ya serba timur sudah, tidak ada batas.
Sejauh mata memandang tidak ada ujung. Selatan, utara, barat. Sehingga dia duduk. Lalu dia merasa, oh, ya Allah, saya sudah mati. Kata orang itu. Duduk dia. Duduk bersila. Duduk bersila. Dan dia mendapati sebuah lentera di atasnya lampu. Terangnya itu lebih terang katanya ya, dari lampu merkuri. Terang. Kalau di dunia ini lampu merkuri aja terangnya luar biasa. Iya, yang tak cakep jadi cakep. Iya, bahkan yang jerawatan bahkan bisa kelihatan jerawatan. Ya. Tapi di kuburan itu lebih terang dari merkuri. Jadi dia tak menemukan kegelapan yang terang. Dan ada temannya 5 orang. Dia ditemani oleh 5 orang. Entah tak paham. Apa mungkin dia tak paham. Yang jelas dia ceritanya kepada kiai seperti itu. Ditemani oleh 5 orang. Bisa jadi 5 orang itu adalah 5 sholat. Apa sholat yang 5 waktu itu? Menerangi dirinya di alam kubur. Lalu ada suara petir menyambar. Setelah itu ada suara, sebentar lagi akan ada tamu. Petir menyambar lagi. Nah, menyambar yang keduanya petir ini, dia melihat lubang cahaya. Jadi belum sempat ceritanya dia parkir dari kubur, belum sempat ditanyakan mungkar nakir. Jadi man rabbuka wa man nabiyyuka, belum itu. Coba bayangkan, ternyata begitu nyampe pakai ke dunia sudah 40 hari di dunia. Berarti ukuran akhirat itu baru berapa detik? Dia bangun, dikuburkan, dapat, ya dimakamkan, dikuburkan, duduk, cuma ada temannya seperti ini. Petir bangun ternyata di dunia sudah 40 hari. Jadi sangat wajar kalau 1 hari dunia kemarin 1 hari akhirat 1000 tahun dunia, perbandingannya itu. Terus kembali kepada amaliyah. Ada kiriman doa dari pertama wafatnya sampai 7 hari, bahkan sampai 40 hari. Kalau saya itu menganalisis, saya menilai, memadukan itu, oh berarti amaliyah itu betul. Amaliyah itu betul. Oh 40 hari dunia belum ditanya malaikat mungkar nakir. Padahal kalau secara hadis ya, pulangnya orang dari pentakziah dari kubur, mungkar nakir masuk. Tanya saja. Tapi kan kita nggak ada yang tahu secara mana pastinya dan kapan waktunya mungkar nakir masuk. Yang jelas tanda takdir dari Rasulullah begitu orang pulang. Tapi kalau dilihat dari fakta cerita yang terjadi itu, ternyata belum ditanya mungkar nakir dunia sudah 40 hari. Makanya Imam Tawus, imam muhaddis, ahli hadis abad ke-7 bulan Hijriah, tahun Hijriah, abad ke-7 dari tahun Hijriah ini mengatakan orang mukmin di dalam kuburnya ketika meninggal di dalam kuburnya diuji selama 7 hari. Diuji. Nah ujian itu apa maksudnya? Pertanyaan mungkar nakir kan diuji namanya. Fitnah, diuji. Jadi perbanyaklah kata Imam Tawus mendoakan orang yang telah meninggal dalam tempo 7 hari itu. Jadi tahlilan, berarti tak ada dalil. Jadi kalau kalian ditanya apa dalilnya tahlilan itu? Ini tradisi, bukan tradisi. Semua bermuara kepada dalil. Karena zaman sekarang ada zaman dalil. Sekarang pasti ditanya mana dalilnya, mana dalilnya. Karena padahal jawaban yang menjadi faktor kenyataan itu bisa adalah sebuah dalil. Dan orang itu yang meninggal itu hidup selama 3 tahun, bangkit dari kubur hidup selama 3 tahun, dan tak mau makan nasi. Banyak riyadhah, puasa, ibadah, karena sudah paham, tahu tentang, pernah merasakan alam barzakh. Nanti dengan harapan kematian yang keduanya membawa amalan yang lebih banyak lagi, kan begitu. Jadi fasilitas kenikmatan alam barzakh itu ada untuk orang-orang yang dimuliakan oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara tidak langsung para penghafal Al-Quran sudah masuk dalam konteks kategori walinya Allah. Amin. Amin. Artinya wali Allah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu.